Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah kita masih dikasih kesempatan untuk berbincang-bincang malam ini ya. Walaupun secara virtual nih atau online, semoga nggak mengurangi rasa semangat kita dalam membahas materi ini. Amin ya teman-teman. Nah sebelumnya singkat waktu saya ingin memperkenalkan diri. Di sini saya sebagai host mungkin ya. Gitu. Enggak kok. Kita cuma ngobrol-ngobrol santai aja. Saya Yunilan Hari. Akrabnya aku biasa dipanggil dulu. Langsung aja kita kenalan ya. Ada Tasya nih. Kenalin Tasya teman-teman lain. Halo, nama aku Tasya Tasalil Gani, sering dipanggil Aca. Mau kenal semuanya. Hai, Ca. Hai. Terus ada Anissa. Boleh Anissa dikenalin dirinya. Nama aku Anissa Alfiana, biasa dipanggil Nisa. Ada Salwa nih. Boleh Salwa langsung kenalan. Halo semuanya, namaku Salwa Sabila, panggil aja Salwa. Hai Salwa. Hai, Ada Wak. selanjutnya Kang siapa nih? Kang Firdaus. Boleh Kang Firdaus sebelumnya kenalan dulu. Ya, semuanya. Nama saya Firdaus Indahap, biasa dipanggil Daus atau Firdaus. Boleh. Halo. Halo Kang Firdaus. Halo, Firdaus. Oke, rekan kita yang terakhir ada Aldi. Boleh Aldi kenalin dirinya nih, Bi. Oke, hai semuanya. Kenalin Hai. saya Audi. Perlu tahu hobi gak? Atau Nggak makanan perlu, kesukaan? nggak perlu. Nggak perlu. Oke, jadi teman-teman sebelumnya mungkin udah pada tahu ya kita malam ini mau bahas apa. Jadi kita mau bahas tentang cara berpikir kritis dalam lintas kultural. Gitu teman-teman. Kayak pembahasan kita cukup berat nih ya. Berat. Kalau kata anak guys. Jaksel nih, cukup obrolannya berdaging nih. Gitu. Cukup Oke. berbobot ya, Say. Berbobot. Insya Allah jadi nambah ilmu dan jadi pahala juga untuk kita teman-teman ya. Amin. Amin. Nah, sebetulnya kita ada beberapa poin yang mau kita bahas. Yang pertama itu ada bias bahasa evaluatif. Nah, kira-kira nih bias bahasa evaluatif itu kan bersangkutan dengan lintas psikologis budaya. Kira-kira nih teman-teman kalau kita mendengar psikologi lintas budaya itu apa sih yang ada di pikiran yang terbesit pertama kali? Boleh dari Kang Daus nih untuk mengawali obrolan kita. Enggak Kang Daus? Oke, terima kasih. Kalau misalkan ditinjau dari kata-katanya itu psikologi lintas budaya. Sebelumnya gue udah pernah belajar mengenai psikologi itu disiplin ilmu seperti apa, lintas budaya itu seperti apa. Kalau psikologi sendiri kan itu secara khusus merupakan suatu ilmu yang membahas tentang ilmu jiwa atau perilaku seseorang gitu kan. Sedangkan lintas budaya ini adalah salah satu spesifikasikan kembali gitu kan ya, dari jiwanya itu sebenarnya kita tinjau dari aspek mana. Nah, yang akan kita tinjau di sini itu adalah ilmu jiwa ataupun perilaku seseorang yang ditinjau dari aspek lintas budayanya. Jadi apakah ada perbedaan atau kayak gimana? Mungkin di sini kita akan lihat juga komparasi dari berbagai budaya ataupun perbedaan-perbedaan yang menjadi warna dalam setiap kepribadian manusia. Gitu. Oke, berarti pembahasan kita malam ini tuh sebetulnya relate banget ya Kang Daus ya, sama kayak kita nih dalam satu kampus tentunya kan banyak banget dari suku-suku berbeda gitu, bahasa-bahasa yang berbeda gitu ya Kang ya. Iya betul. Itu banyak banget keberagaman kan di sini. Betul. Nah, di sini kita nantinya juga akan berpikir dengan perbedaan-perbedaan yang ada itu untuk kita berpikir kritisnya mungkin ya. Nah, tentunya kan dalam ada berbagai warna tadi ya, berbagai warna, berbagai adat, berbagai tentunya juga kan ada yang namanya berbagai bahasa. Nah, dari bahasa ini, bias bahasa evaluatif ini kira-kira apa nih? Coba aku mau dengar dari Salwa, coba Salwa.
Oke, kalau kita ngomongin bias bahasa evaluatif itu, aku sebenarnya mau bahas soal fungsinya dulu ya. Boleh. Sebenarnya bahasa tuh punya banyak banget arti ya, punya banyak banget fungsi. Salah satunya tuh ngebantu kita untuk mendeskripsikan berbagai macam fenomena. Contohnya fenomena kayak kejadian, situasi, bahkan orang pun bisa. Untuk bias bahasa evaluatif itu sendiri, supaya mudah, aku bakal kasih contohnya aja ya. Misalnya misalnya aku sama Albi misalnya. Ibu aku bilang sama aku, katanya kalau pulang main itu jangan malam-malam. Nah aku mikir, apa sih? Ibu aku tuh kayak tua banget mikirnya, kayak kolot banget, gak asik lah gitu ya. Nah kalau menurut Albi tuh malah bukan tua, tapi dewasa. Dewasa itu karena ibu aku sayang sama aku, care, gak mau sesuatu hal yang buruk terjadi gitu. Mungkin kayak gitu contoh mudah dalam kehidupan sehari-hari. Untuk diaplikasikan ke kehidupan sehari-harinya kayak seperti itu ya Salwa ya. Nah, betul. Nah, kalau dari bias bahasa evaluatif sendiri tuh sebetulnya ada variabel-variabelnya nggak sih, Wah? Ada, setahu aku itu variabelnya ada 2 ya. Yang pertama ada dikotomis. Nah, kalau dikotomis ini variabel yang bertentangan. Contohnya misalnya pada lampu. Pada lampu ini ada tombol on, ada tombol off. Contoh lainnya pada gender misalnya. Ada pria, ada juga wanita. Jadi bertentangan gitu. Nah, yang satu lagi ada variabel kontinu namanya. Jadi variabel ini tuh di antara variabel yang bertentangan. Jadi di tengah-tengah gitu. Misalnya pada warna, contohnya ya. Ada warna putih dan warna hitam, itu di tengah-tengahnya pasti ada abu-abu. Atau contoh lainnya, misalnya aku temenan sama Tasya misalnya ya. Pas awal kenal nih Tasya nih baik banget. Tapi lama-lama seiring berjalannya waktu, kok kayak agak-agak jahat gitu. Ini misalnya aja ya, Ca. Misalnya aja, Ca. Jadi nggak baik, nggak jahat. Jadi mungkin Acanya menyesuaikan gitu ya, menyesuaikan dengan keadaan. Jadi di tengah-tengah lah gitu. Mungkin kayak gitu. Tapi bisa jadi atau enggak sih, Wak? Jadi antara ekspektasi dengan kenyataan, jadi ada di tengah-tengahnya gitu. Bisa jadi ya. Oke. Nah, buat menghindari hal-hal seperti ini, biasanya kaum Hawa sih ya yang punya ekspektasi tinggi, ternyata realitanya segini, dan kita ada di tengahnya tuh jadinya, gitu teman-teman. Oke. Nah, untuk bahasan selanjutnya nih ada kaitannya juga sama yang tadi dibahas sama Salwa. Nah, yang ada kaitannya tuh sebetulnya paradoks, teman-teman. Nah, kayaknya kita udah nggak asing ya dengar kata-kata paradoks gitu. Nah, jadi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, paradoks adalah pernyataan yang seolah-olah bertentangan atau berlawanan dengan pendapat umum atau kebenaran gitu. Jadi sederhananya, paradoks adalah sebuah pernyataan yang seolah-olah bertentangan atau berlawanan dengan asumsi umum, tetapi dalam kenyataannya itu mengandung sebuah kebenaran, teman-teman. Gitu. Jadi kayak misalnya kayaknya udah sering banget ya kita dengar kata-kata paradoks gitu. Ya nggak nih Albi? Kayaknya udah sering banget gak sih kalau kita dengar kata-kata paradoks nih? Iya, apalagi di film itu, Masya Allah. Ada, tapi banyak juga mungkin yang masih bingung. Nah,
Saya kasih contoh nih, misalnya gimana ya jelasinnya? Di kata untuk kata-kata paradoks tuh gimana nih? Paradoks Ada ini gak? ini, Ada pendapat mungkin di paradoks yang misalnya itu apa mematikan yang enggak, misalnya kayak nih, kita ini bernapas untuk hidup ya, tapi nyatanya sel-sel kita semakin kita bernapas akan mati. Jadi tujuan kita bernapas itu apa? Untuk hidup kah atau untuk mati? Ini termasuk paradoks menurut saya gitu ya. keren banget. Terdengar apa ya, pernyataan yang salah, tapi terbukti dalam ilmiah bahwasannya semakin banyak kita menghirup udara, sel-sel kita semakin tua dan mati. Padahal banyak yang beranggapan kalau kita tuh bernafas itu untuk hidup, ya Bi ya. Iya betul. Sama halnya kayak ulang tahun nggak sih? Ya, kita merayakan ulang tahun seolah-olah itu adalah kegembiraan. Padahal nyatanya kalau dilihat dari kacamata lain atau stigma lain, kita tuh merayakan umur kita semakin dekat dengan kematian, gitu ya. Bisa jadi dong, gitu. Relate banget gak nih? Jadi siapa nih teman-teman yang masih sering ngerayain ulang tahun? Tasya nih kayaknya senyum-senyum nih. Suka ngerayain kayaknya nih ulang tahun ya. Iya, kemarin ngerayain, tapi sendirian. Oh, nanti biasa kita bawain ya, datang. Nah, selain kata-kata paradoks nih teman-teman, ada poin satu lagi nih yang mau dibahas. Ada yang namanya efek Barnum. Wah, kalau buat aku sendiri sih masih asing banget gak sih ya efek Barnum. Kalau buat teman-teman udah ada yang pernah dengar belum nih? Aku belum sih. Aku sih belum. Nih, jadi aku jelasin sedikit nih. Jadi efek Barnum ini sebetulnya tuh hits banget tau gak sih di kalangan kita. Jadi efek Barnum juga disebut efek Barnum merupakan fenomena psikologis teman-teman. Jadi fenomena psikologis ketika seseorang menganggap deskripsi tentang diri mereka akurat dan seolah-olah dibuat khusus untuk mereka. Padahal deskripsi tersebut sebenarnya sangat umum dan bisa diterapkan kepada semua orang. Itu bahasa bakunya nih teman-teman. Tapi kita biar masuk ke kehidupan sehari-hari, ini aku kasih contoh, siapa di sini yang anak zodiak banget? Kayaknya aku Anak zodiak banget, tuh kan? Aku juga aku kayaknya deh. anak zodiak banget deh kayaknya. Anak zodiak banget. Kayak gini nih teman-teman. Aku nggak mau pacaran sama dia, soalnya dia Libra gitu. Libra tuh orangnya pelin-pelan. Iya. Gemini tuh orangnya Yes, nih. Harus sama Taurus gitu. gini gitu. Harusnya sama ini. Nah, kayak Gemini tuh orangnya kayak Libra nih. Orangnya nggak bisa memilih. Padahal hampir semua orang itu nggak suka teman-teman dikasih pilihan. Karena pilihan itu hal yang lumrah buat kita kalau kita tuh merasa itu rumit gitu. Dan dia tuh merasa karena dirinya Libra, karena zodiaknya Libra, dan dia tuh sangat mewajari hal itu sih teman-teman. Setelah itu nggak bagus juga lah ya buat kita gitu. Jadi kayak terlalu memblocking diri dengan stigma-stigma yang seperti itu. Apa tadi namanya efek Barnum? Oke, mudah-mudahan setelah kita bahas efek Barnum ini kita nggak gitu lagi ya. Teman-teman, kalau udah dari efek Barnum nih, ada yang namanya bias asimilasi. Kayaknya aku mau denger dari Tasya nih. Saya ada Tasya dari tadi senyum-senyum terus nih. Karena ini Tasya untuk bias asimilasi. Jadi bias asimilasi itu memandang dunia melalui skema kaca berwarna.
Jadi Gimana tuh? salah satu peristiwa psikologi manusia paling umum adalah kecenderungan untuk mengkategorikan. Jadi contohnya tuh kayak gini. Aku ketemu Albi sama Salwa. Terus aku mandang Albi itu sama Salwa kayak gini. Albi lebih gendut ya daripada Salwa. Padahal kalau Albi kurusan dikit pasti bakalan maco deh gitu. Jadi itu dinamakan kaca berwarna. Jadi memandang dari kacamata kita gitu. Memandangnya dari sebelah pihak. Jadi seperti itu gitu. Jadi lebih ke cara pandang atau stigma kita terhadap orang lain, tapi hanya menurut sudut pandang kita ya Tasya ya. Gitu. Oke. Jadi mungkin menurut Tasya, di mata Tasya nih, si Lulu nih kurus banget nih orangnya nih. Coba kalau nggak kurus, harusnya lebih gitu. Padahal aku segini udah cantik ya nggak sih? Cantik banget. Pede buat diri sendiri nggak apa-apa ya guys. Oke. Keren banget ya Tasya ya. Dan itu relate banget terjadi di sehari-hari ya Tasya. Iya. Banget nih. Terus abis itu ada bias keterwakilan. Nah, kira-kira ada hubungannya nggak nih Tasya dengan bias asimilasi? Kayaknya ada sih, soalnya kan kalau bias keterwakilan itu kecocokan dan ketidakcocokan kategorisasi. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, kita sering diminta memberi penilaian yang cepat dalam situasi yang tidak memungkinkan untuk melakukan penelaahan yang mendalam dan akurat. Misalnya kayak gini, kalau kata gaulnya itu first impression. Aku melihat Lulu tuh kayak, ih baik banget gitu. Pasti kalau kesananya pasti bakalan baik, tapi kalau misalnya kesananya Lulu jahatin kaca, pasti apaan sih Lulu gitu. Kayaknya ini curhatan naturalnya nggak nih? Awalnya berpikir saya baik, ternyata tidak, atau gimana nih? Enggak sih, enggak Lulu, tapi ada. Oke. Kalau menurut Lulu sendiri, mungkin dari bias keterwakilan itu first impression, benar kata Aca ya, first impression kita terhadap apa yang kita lihat, mungkin gitu ya Sya ya. Iya. Nah, untuk poin selanjutnya nih Ca, ada yang namanya bias ketersediaan. Kita siapa nih ya? Mungkin Kang Daus kali ya, bias ketersediaan. Boleh Kang Daus dijelaskan? Oke. Untuk subbab selanjutnya kita akan membahas tentang bias ketersediaan, daya persuasif dari kejadian yang menonjol. Itu sebenarnya adalah salah satu judul subbab yang akan saya bahas kali ini ya gitu. Bias ketersediaan dan daya persuasif. Nah di sini tuh kita tuh kayak menonjolkan suatu berita ataupun suatu golongan yang lebih menonjol daripada yang lain. Jadi katakanlah kita mengambil contohnya adalah kelompok rasial mana nih gitu, yang lebih tampan atau lebih pintar gitu. Nah pasti yang banyak di media gitu atau yang banyak didengar oleh kita itu biasanya orang kulit putih itu lebih pintar daripada kulit hitam gitu. Itu kalau misalkan dari aspek rasial. Sedangkan kalau misalkan kita menarik dari aspek demografis, gitu, di Indonesia sendiri kan Indonesia itu luas banget ya gitu, dari Sabang sampai Merauke, dari Pulau Sumatera sampai Papua. Di sini kita akan melihat gitu, kira-kira pulau yang mana sih yang kira-kira pembangunannya itu masih sedikit gitu. Nah kita ini kalau misalkan menyoroti Pulau Papua gitu, pasti kita akan menganggap wah Papua itu ternyata pembangunannya masih sedikit nih. Hanya di sana masih ada indikasi-indikasi budaya mereka yang begitu kental gitu. Karena ini kita menganggap mereka itu nggak berpendidikan, mereka itu adalah golongan-golongan orang yang bodoh gitu. Akhirnya kita itu mengeneralisasi dan menjatuhkan stereotip tertentu terhadap mereka atau suatu golongan, sehingga akhirnya
itu menjadi bias gitu dalam suatu informasi, misalnya tanpa ada pembuktian hipotesa tersebut. Gitu. Mungkin seperti itu sih untuk yang bias ketersediaan kali ini. Jadi stigma kita memandang Papua itu gimana gitu ya, masih tertinggal gitu ya kan ya. Oke. Betul. Nah, kalau dari bias-bias yang udah kita sebutkan tadi ini, kira-kira ada kesalahan atribusi fundamental nggak nih Kak? Kesalahan atribusi fundamental ya. Kalau Boleh misalkan- dijelaskan gitu. Oh iya, siap. Kalau misalkan berbicara tentang atribusi fundamental ya, atribusi itu kan sebenarnya pengertiannya juga kan itu salah satu proses kita dalam mengambil suatu keputusan. Keputusan itu kan pasti dipengaruhi juga oleh stigma-stigma tertentu atau pengalaman-pengalaman tertentu, serta berita-berita dan referensi-referensi yang kita terima. Nah, kaitannya dengan yang tadi itu terkait dengan bias ketersediaan yang daya persuasif tadi, itu kan sebenarnya kalau misalkan referensi kita itu enggak terjamin keabsahannya, terus belum tentu terkonfirmasi dengan baik secara matematis ataupun validitasnya itu nggak valid. Nah, itu kan sebenarnya mempengaruhi atribusi fundamental kita. Gitu. Katakanlah, kan ini juga dalam bab ini juga sebenarnya kesalahan atribusi fundamental itu menyebabkan kita itu bisa meremehkan dampak-dampak pengaruh eksternal. Jadi kita itu kayak menyampaikan aspek-aspek eksternal dan terlalu menyoroti aspek internalnya aja gitu. Kayak tadi itu hampir mirip sebenarnya gitu, kayak mencontohkan stereotip tertentu terhadap suatu golongan atau suatu kaum gitu kan, atau suatu umat mungkin ya. Misalkan atribusi fundamental di sini itu wanita itu cenderung dengan aspek feminimnya gitu. Aspek feminin itu kan apa sih? Kayak lembut, pekerjaannya apa? Cuma masak, mencuci, Di rumah gitu ya. Ya bersih, ngurus anak gitu kan, itu kan berkaitan dengan aspek feminim gitu. Cuma kan ya belum tentu gitu yang namanya wanita itu pasti kerjaannya itu aja. Terus sekarang kan udah mulai diangkat juga terkait dengan kesetaraan gender, mulai berkembang juga gitu kan, pekerjaan-pekerjaan wanita itu nggak hanya di dapur dan di rumah aja, sudah mulai berkembang gitu kan. Nah, kalau misalkan kita tetap masih memiliki pola pikir yang seperti itu, yang kuno, itu bisa menyebabkan kita tuh mau meremehkan dampak pengaruh eksternal. Soalnya kita terlalu berfokus terhadap internal diri seorang wanita itu aja. Wanita itu terlalu identik dengan feminitas. Sehingga akhirnya ya kita nilai eksternalnya. Begitu. Padahal berarti ini ya kan ya, yang atribusi fundamental itu kan kesetaraan gender itu adalah suatu solusi mungkin ya kan ya. Kesetaraan gender ya seperti itu. Jadi ya kayak pada zaman sekarang kan ya pasti udah berbeda lagi sama zaman dulu kan. Kasta perempuan kan kalau dulu mah rendah ya gitu. Iya. Bahkan banyak dulu itu anak-anak perempuan kalau mau sekolah itu selalu dibilang, buat apa sih perempuan sekolah gitu. Jadi kalau sekarang mau perempuan atau laki-laki, ya itu tadi kita sudah mendapatkan kesetaraan gender gitu ya. Bahkan sekarang udah banyak banget ya kan ya, perempuan itu yang jadi atasan, menjadi pemimpin, itu udah banyak banget. Iya betul. Oke, terima kasih banyak untuk Kang Daus nih, penjelasannya keren banget. Oke, nah ngomong-ngomong kesalahan atribusi fundamental yang udah kita bahas, sekarang kita beralih ke self-fulfilling prophecy. Kira-kira dari tadi yang mana nih yang belum bersuara? Anissa nih, coba Anissa, boleh dijelasin nih? Ya boleh. Jadi self-fulfilling prophecy itu atau bisa diartikan sebagai meramalkan kegagalan sendiri gitu. Jadi ini tuh adalah sebuah proses ekspektasi yang muncul karena adanya kepercayaan informasi yang sangat tinggi dan mendorong diri kita nih untuk mewujudkan ekspektasi tersebut gitu. Contohnya kita ambil satu nama anak, Fajar. Fajar ini udah dikasih tugas nih sama dosen. Terus dia tuh belum juga nyoba, belum juga ngapa-ngapain, tapi pikiran dia tuh langsung, aduh, enggak deh, kayaknya aku nggak bakal bisa deh ngerjain tugas ini.
kayaknya aku bakal gagal deh, kayaknya deadline-nya tuh nggak akan muat, cuma segini doang, atau misalkan kayak harinya mepet banget gitu, aku nggak akan kuat deh. Jadi apa ya, dia tuh cuman cemas aja gitu, yang sebenarnya berlebih gitu ya. ya, yang sebenarnya dia tuh punya bakat dan juga punya kemampuan yang bisa menyelesaikan itu gitu. Jadi waktunya dia tuh habis sama pemikiran yang itu tadi gitu. Jadi akhirnya ya tetap terbengkalai si tugasnya gitu. Jadi malah jadi terwujudkan benar kata dia tuh. Ekspektasi yang pikiran-pikiran buruk dia itu malah jadi Kenyataan. terwujud gitu. Ya, Karena ya wasting time tadi gitu ya Nis ya. Betul. Tapi kan ngomong-ngomong masalah yang tadi, sebetulnya itu kesindir juga sih. Makanya kalau dikasih tugas, kayak lebih ngeluh duluan daripada dikerjain duluan gitu. Oke, Overthinking nah dulu kalau kan ya. nah teman-teman kalau misalnya ini nih, korelasi tidak selalu membuktikan sebab akibat. Boleh nih dari Anissa lagi nih, bonus. Jadi korelasi ini kan adalah pernyataan tentang relasi atau asosiasi antara dua atau lebih variabel. Korelasi ini memampukan kita untuk memprediksi dari satu variabel ke variabel lain, atau dari peristiwa satu ke peristiwa lainnya gitu kan. Tapi korelasi ini tidak selalu merupakan relasi sebab akibat di antara variabel-variabel itu. Contohnya misalkan ada orang yang senang banget nonton kekerasan di televisi gitu kan, itu malah dikaitkan dengan perilaku agresif yang sebenarnya belum Nggak ada tentu itu hubungannya gitu ya. betul. Atau contoh lain misalkan ada apa ya namanya, tingkat pembunuhan biasanya terjadi atau paling banyak terjadi di cuaca yang panas daripada yang dingin. Itu kan nggak ada korelasinya sama sekali gitu. Gak make sense sebetulnya ya, gitu, antara sebab dan akibat. Oke, mantap nih Anissa. Dan ada beberapa poin terakhir nih teman-teman, salah satunya adalah sebab akibat direksional. Nah boleh Albi, boleh Bi, gas Bi. Oke. Sebab akibat direksional ya. Kita pahami dulu ya arti direksional. Direksional itu adalah dua arah. Jadi yang dimaksud sebab akibat direksional itu adalah sebab akibat yang dua arah. Maksudnya jika A terjadi karena B, maka B pun terjadi karena A. Begitu kurang lebih. Contoh kasus nyatanya kayak gimana? Mobil kecelakaan karena bannya misalnya meletus, maka ban meletus menyebabkan mobil kecelakaan. Itu contoh langsungnya seperti itu. Ada yang lain mungkin yang mau ditanyain? Untuk ini nih, kesalahan naturalistis. Ya, kira-kira apa nih kesalahan naturalistis? Oke. Kita balik lagi ya ke yang tadi ya. Kita pahami perkata natural. Natural itu yang seharusnya sudah terjadi. Nah, kita tambahi is di akhirnya. Pianis, orang yang bermain piano. Naturalis, gitaris, orang yang bermain gitar. Maka naturalis itu adalah orang yang seharusnya seperti itu. Orangnya yang melakukannya. Kesalahan naturalis berarti kesalahan orang itu dalam melakukan sesuatu adab yang memang seharusnya sudah ada seperti itu. Ada yang lain mungkin? Ngomong-ngomongin list, nah kalau kira-kira kalau alis gimana nih Bi? Nah, itu bukan kata kerja sayangnya. Oke, bercanda. Nah ini yang terakhir nih ya, mungkin biar kita mempersingkat waktu juga nih guys. Ada efek keyakinan yang keras kepala. Nah ini harus dikupas nih. Gimana nih Pak Albi? Nah ini saya coba kupas singkat aja ya biar cepat. Keyakinan itu pada dasarnya ada dua, keyakinan eksternal dan internal. Keyakinan eksternal itu keyakinan yang umum, misalnya berjalan menggunakan tangan, atau tidak, misalnya berjalan menggunakan kaki. Padahal kita bisa aja berjalan menggunakan kendaraan. Itu keyakinan eksternal. Sedangkan yang internal itu yang sensitif banget, kayak ketuhanan, agama, iman, itu termasuk keyakinan internal. Nah, di sini kan tertulis bahwasanya keras kepala. Nah,
ini terjadi jikalau ada dua keyakinan internal yang saling berdebat. Nah, itu dibilang keyakinan yang keras kepala. Seperti itu. Oke, luar biasa ya teman-teman. Kalau kata anak Jaksel nih, pembahasan kita malam ini berdaging semua gitu. Ya, alhamdulillah ya. Ada tadi kalau kita hitung itu sekitar ada 13 poin yang sudah kita bahas, dan mudah-mudahan ini mempengaruhi pola pikir kita untuk berpikir secara kritis untuk di zaman sekarang ini ya, di lintas kultural. Nah, akhir kata teman-teman, mudah-mudahan apa yang sudah kita bahas menjadi ilmu yang bermanfaat. Saya selaku host mengucapkan terima kasih banyak untuk teman-teman yang sudah berpartisipasi di 30 menit ini. Ya, saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye.